Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas asal usul Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta klik loncengnya dan besarkan volume Anda. Selamat menyaksikan. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat akan keluarnya suatu kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kaum ini adalah kaum penghancur dan perusak di muka bumi, terkenal sejak dahulu. Dan menurut sejarawan dan peneliti, menemukan bukti otentik, menemukan tempat yang menunjukkan bahwa kaum itu memang ada sejak zaman dahulu, yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis dari Zainab binti Jahsh, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bangun dari tidurnya dengan wajah yang memerah. Kemudian beliau bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah, dan celakalah bagi Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari kiamat, yaitu telah dibukanya pintu Ya'juj dan Ma'juj." Seperti ini beliau melingkarkan jari tangannya. Kemudian dalam riwayat lain beliau mengisyaratkan 70 atau 90. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang-orang soleh?" Dan Rasulullah menjawab, "Ya, jika banyak kejelekan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang dikurung Allah Subhanahu wa taala dan akan dibukakan pembatasnya kelak di akhir zaman nanti, ketika jumlah orang yang beriman jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang berbuat kemunkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatlah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka." Quran Surah Al-Kahfi. Apabila akan dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari kebangkitan, maka terbelalaklah mata-mata orang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim." Quran Surah Al-Anbiya. Kata Ya'juj dan Ma'juj menurut bahasa Arab adalah sebuah julukan. Para ulama sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan spesies manusia. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam asal-usul nenek moyangnya. Ada yang menyebutkan dari sulbi Adam dan Hawa, atau dari Adam saja. Ada pula yang menyebut dari sulbi Nabi Nuh alaihi salam. Menurut mitos yang berkembang, kaum Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum di mana mereka tidak akan mati belum melihat 1000 anak lakinya membawa senjata. Mereka taat pada peraturan masyarakat, adat, dan pemimpinnya. Ada yang menyebutkan bahwa mereka berperawakan sangat tinggi sampai beberapa meter.
Dan ada pula yang mengatakan sangat pendek hingga beberapa sentimeter. Konon telinga mereka panjang, tetapi hal itu tidak berdasar. Karenanya ketika Zulkarnain datang, mereka minta dibuatkan benteng agar Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menembus masuk mengganggu ketenangan penduduk. Siapakah Zulkarnain? Menurut Ibnu Abbas, ia adalah seorang raja yang saleh. Zulkarnain adalah seorang pengembara. Ketika sampai di antara dua gunung, atas permintaan penduduk, Zulkarnain membuat sebuah benteng. Benteng inilah yang dipercaya sebagai pembatas dan mengurung Ya'juj dan Ma'juj untuk tidak keluar membuat kerusakan. Hingga nanti di akhir zamanlah Ya'juj dan Ma'juj akan terbebas dari benteng itu dan melakukan kerusakan besar-besaran. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Sahabat channel Syiar Islam, demikianlah pembahasan Ya'juj dan Ma'juj. Semoga menjadi ilmu pengetahuan untuk kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kisah tersebut. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.